Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Bapak absen dulu ya. Ya Pak. Elia, Hadir. Dinda Ayu, Hadir. Risa. Hadir. Oke, ada yang masih ingat materi Bapak minggu kemarin? Ayo yang tahu anak-anak. Tahu Pak. Ya. Terima kasih. Oke, ya benar sekali, yaitu teks narasi. Teks narasi adalah teks yang menceritakan serangkaian kejadian Jadi teks narasi adalah teks cerita yang menceritakan kejadian atau peristiwa secara kronologis dan berdasarkan waktu kejadiannya. Oke, ada yang masih ingat struktur teks narasi? Ada 4 kalau nggak salah kemarin. Orientasi. Ya benar sekali, orientasi. Terus yang kedua apa? Komunikasi. Benar sekali. Terus yang ketiga? Resolusi. Dan yang keempat apa? Koda. Ya. Jadi ingat gak kemarin orientasi ini berisi tentang apa? Ayo. Gak ada yang ingat? Astaga, kemarin ngapain aja kalian ini? Jadi teks orientasi ini berisi tentang pengenalan di awalnya, bisa berisi tentang pengenalan tokoh, penokohan, latar, alur, dan lain sebagainya. Terus komplikasi ini berisi tentang apa? Konflik. Terus resolusi ini berisi tentang penyelesaian masalah. Dan yang terakhir yaitu koda. Koda berisi tentang oke, benar sekali, bisa pintar ini. Oke, selanjutnya yaitu ada yang tahu nggak contoh dari teks narasi ini? Apa belum Bapak terangkan kemarin? Belum Pak. Bapak lupa. Jadi contoh teks narasi bisa berupa cerpen, biografi, novel, dan roman. Kenapa keempat ini bisa disebut sebagai contoh teks narasi? Yaitu karena mereka ini menyebutkan tentang struktur dari teks narasi itu, dimulai dari orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Ya kan? Pasti di setiap awal novel ada pengenalan tokoh, komplikasi, resolusi, dan kodanya. Oke? Setelah mempelajari materi teks narasi di minggu yang lalu, hari ini kita akan belajar menceritakan kembali teks narasi tersebut. Oke, di sini Bapak sudah menyiapkan teks narasi. Bapak akan bagikan satu persatu ya. Nah, itu tadi Bapak sudah membagikan teks narasi kepada kalian. Selanjutnya, Bapak ingin kalian membacanya dan menceritakan kembali. Oke, ada yang ingin bertanya? Pak, nanti kalau itu menceritakannya nih, maju atau gimana? Untuk menceritakannya, kalian maju satu-satu. Tujuan Bapak menyuruh kalian menceritakannya dan maju satu-satu ialah untuk melatih kepercayaan diri kalian dan cara berbicara kalian. Itu berguna untuk kalian lulus dari SMP ini. Jadi ketika kalian ditunjuk untuk berbicara di depan umum, kalian tidak lagi merasa ragu dan
saat kalian berbicara itu tidak terputus-putus. Silakan kepada Elia untuk membaca teks narasi. Batu menangis. Ada seorang anak perempuan yang sangat manja. Ia suka membeli barang-barang mewah, padahal ibunya hanyalah seorang penjual kayu bakar. Meski begitu, jika ia tidak dituruti kemauannya, ia akan marah. Ia akan mulai merajuk dan menangis, hingga ibunya menuruti segala permintaannya. Ia selalu meminta diberikan ini itu, tanpa memikirkan apakah ibunya memiliki uang atau tidak. Ibunya selalu berusaha sabar, meskipun untuk mengumpulkan uang saja. Ia harus berjalan sangat jauh dari hutan ke kota untuk menjual kayu bakarnya. Suatu ketika, anak perempuan tersebut meminta ibunya menemani membeli baju baru di kota. Ia membeli baju sangat banyak dan meminta ibunya untuk membawakan semua barang belanjaannya. Ia memperlakukan ibunya seperti layaknya seorang pembantu. Oke, terima kasih kepada Elia. Setelah Elia membacakan teks narasi tersebut, apakah kalian sudah paham bagaimana cara menceritakan teks narasi kembali? Belum, Pak. Oke, di sini Bapak akan menjelaskan tahap-tahap menceritakan teks narasi kembali. Dicatat ya. Untuk yang pertama yaitu bacalah cerita dengan penuh pemahaman. Yang kedua, hafalkan garis besar. Hafalkan garis besar cerita dan hayati pesanan. Yang ketiga, itu bersikap wajar. Dan tidak melakukan gerakan yang dibuat-buat. Videonya habis, Bapak lanjutkan dengan cara mendiktek ya. Iya, Pak. Yang keempat yaitu libatkan perasaan saat bercerita. Di sini maksudnya ketika saat bercerita itu kan pasti ada alur yang menyedihkan, membahagiakan atau marah, ekspresi marah. Nah, di situ kalian harus bisa mengekspresikan wajah dengan kalau teksnya sedih ya sedih, kalau marah ya marah, kalau bahagia ya bahagia. Terus yang kelima yaitu usahakan pandangan mata tertuju pada semua pandangan. Di sini Bapak menuntut kalian ketika kalian maju, pandangan mata kalian tertuju pada audiens, tapi tidak hanya satu audiens, melainkan semuanya. Oke, yang terakhir yaitu perhatikan intonasi suara. Intonasi suara kalian harus tepat dari tinggi rendahnya suara kalian. Oke, gimana sudah paham? Gimana sudah paham? Oke, selanjutnya bacalah teks narasi yang Bapak bagikan tadi, dibaca dan dicatat poin-poin pentingnya. Selanjutnya kalian maju ke depan. Bapak kasih waktu 5 menit. Silakan dikerjakan. Oke, berhubung waktunya sudah habis, apakah ada yang sudah siap untuk maju dan menceritakan teks narasi tersebut? Ayo. Ada yang mau berani maju ke depan pertama? Iya, Pak. Oke, kepada Elia Bapak persilahkan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan teks narasi yang berjudul Batu Menangis yang Bapak tadi bagikan. Bagian orientasi. Ada seorang anak perempuan yang manja yang keinginannya
dituruti oleh ibunya. Selanjutnya bagian komplikasi. Bagian yang terakhir koda, yaitu anak tersebut dikarenakan kena azab dan berubah menjadi batu menangis. Oke, terima kasih kepada Alia. Beri tepuk tangan dong. Berhubung waktunya sudah habis dan teman-teman kalian sudah maju ke depan semuanya, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila Bapak ada kesalahan perkataan dan perbuatan, mohon dimaafkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.